Ini menarik juga ya bahwa terima kasih ini datanya bagus sekali. Jadi ada sekitar 69,7% dosen itu penghasilannya di bawah upah minimum di daerahnya masing-masing. Saya punya pengumuman penting nih buat Anda semua. Jadi saat ini lagi ada promosi besar-besaran untuk produk digital yang jujur aja bakal jadi semacam senjata rahasia buat para akademisi. Kita bicara soal e-book panduan penulisan jurnal Scopus. Ya kan? Betul. Termasuk juga panduan nembus jurnal Sinta 1-6, terus ada panduan penulisan buku referensi, dan banyak materi akademik lainnya. Tepat. Semua produk digital ini sangat relevan buat menyelamatkan karir Anda. Dan Anda bisa langsung akses semuanya lewat tautan yang udah kami sediakan di deskripsi video atau audio ini. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizwa Izzati, PhD dari Universitas Gadjah Mada. Saya dosen hukum ketenagakerjaan dan di sini saya akan menyampaikan pokok-pokok keterangan yang dikaitkan dengan sidang perkara nomor 272 tentang guru dan dosen. Ada 4 poin utama yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah terkait landasan filosofis perlindungan upah dari kacamata hukum ketenagakerjaan. Karena dalam konsepsi hukum ketenagakerjaan, perlindungan upah adalah hal yang sangat vital dan fundamental. Perlindungan upah didasarkan pada prinsip bahwa pekerjaan bukanlah semata hubungan ekonomi yang sifatnya transaksional, melainkan suatu cara untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat manusia. Di Indonesia, prinsip ini tercermin secara jelas dan tegas dalam konstitusi di dalam pasal 27 ayat 2 yang menjamin bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Perlu dicatat bahwa amanat konstitusi tidak berhenti pada soal pekerjaan, tetapi juga penghidupan yang layak. Lebih lanjut, pasal 28D ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Norma konstitusi tersebut menggambarkan bahwa pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kata setiap orang mengandung prinsip kesamaan hak bagi semua orang untuk bekerja tanpa kecuali, sedangkan kata serta dalam pasal ini menegaskan bahwa hak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak merupakan suatu yang melekat pada hak atas pekerjaan. Artinya, setiap orang yang bekerja semua orang yang bekerja berhak atas imbalan yang layak, dan apabila suatu pekerjaan tidak mampu memberikan jaminan penghidupan yang layak, maka hak atas pekerjaan itu seketika kehilangan makna konstitusionalnya. Majelis Hakim yang mulia, meskipun konstitusi mengamanatkan secara jelas dan tegas soal hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, faktanya tidak semua pekerja mendapatkan perlindungan atas upah yang layak tersebut. Dalam konteks profesi dosen, jaminan atas penghasilan yang layak justru menghadapi dinamika yang lebih kompleks dibandingkan pekerja pada umumnya. Di satu sisi, dosen adalah pekerja karena dosen dipekerjakan oleh pemberi kerja, yakni perguruan tinggi dan hubungannya memenuhi unsur pekerjaan, perintah, dan upah yang merupakan syarat hubungan kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di sisi lain, dosen merupakan profesi yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Hal ini memposisikan profesi guru dan dosen sebagai pekerjaan yang hubungan kerjanya seakan-akan tidak terikat dan tidak harus tunduk dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk soal perlindungan upah. Secara normatif, memang terdapat sejumlah pasal dalam Undang-Undang Guru dan Dosen yang sangat terkait dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Soal penghasilan dosen contohnya, pasal 51 ayat 1 huruf A Undang-Undang Guru dan Dosen mengatakan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Dilihat dari substansinya, pasal dalam Undang-Undang Guru dan Dosen ini sebetulnya serupa dengan pasal pengupahan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertanyaannya, apakah keberadaan pasal tersebut menyebabkan hubungan kerja dosen menjadi tidak terikat dengan bab pengupahan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan? Pada kenyataannya, banyak perguruan tinggi selaku pemberi kerja kemudian menggunakan posisi lex spesialis ini sebagai alasan untuk mengecualikan dosen dari ketentuan pengupahan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk untuk tidak memenuhi hak dosen atas upah minimum. Hal ini karena Undang-Undang Guru dan Dosen tidak memberikan norma maupun penjelasan operasional terkait hak dosen atas penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum.
Padahal penjelasan operasional terhadap makna dan rujukan bagi penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum merupakan hal yang mutlak diperlukan. Dalam konteks pengupahan, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 PUU 21/2023 juga menegaskan pentingnya penjelasan tentang penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang kemudian melahirkan tafsir Mahkamah terhadap pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Permasalahannya, ketentuan penghasilan yang ada di Undang-Undang Guru dan Dosen tidak merujuk pada ketentuan pengupahan yang berlaku dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lebih lagi, ketentuan dalam pasal 52 ayat 3 Undang-Undang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Padahal dalam relasi kerja apapun, kesepakatan kerja bersama yang setara sangatlah sulit untuk dicapai. Karena itulah, jika mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, meski pasal 88 ayat 3 juga menyatakan bahwa pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja atau buruh sesuai dengan kesepakatan, pasal 88 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan memberi pagar batas bahwa pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, pagar batas ini tidak disebutkan secara eksplisit. Tidak ada pula sanksi bagi perguruan tinggi yang membayar upah dosen lebih rendah dari upah minimum, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait pelanggaran upah. Majelis Hakim yang mulia, secara empiris, beragam problem ini kemudian menimbulkan implikasi serius terhadap pemenuhan hak dan kesejahteraan dosen. Ahli bersama tim akademisi dari Universitas Indonesia dan Universitas Mataram melakukan survei penghasilan dosen pada tahun 2023 yang hasilnya menyatakan bahwa 42,9% responden penelitian kami memiliki penghasilan di bawah 3 juta rupiah. Sementara itu, survei penghasilan dosen yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Kampus pada tahun 2026 bahkan menunjukkan bahwa 69,7% responden memiliki gaji pokok dan atau penghasilan di bawah upah minimum di daerahnya. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa ketidakjelasan norma terkait penghasilan dosen dalam Undang-Undang Guru dan Dosen telah nyata-nyata menimbulkan kerugian dan kerentanan bagi para dosen. Padahal pengaturan khusus terkait sebuah profesi mestinya mengatur sesuatu yang lebih baik. Kenyataannya, perlindungan upah yang seharusnya menjadi hak dasar bagi pekerja, dijamin oleh konstitusi dan sudah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, justru menjadi sulit diwujudkan akibat ketidakjelasan norma terkait penghasilan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Dalam hal ini, ahli berpendapat bahwa ketentuan pengupahan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan masih jauh lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan ketentuan terkait penghasilan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, karena memiliki definisi yang jelas dan juga merujuk pada nilai yang lebih pasti, yakni upah minimum. Hal ini sebenarnya merupakan sebuah ironi karena bahkan upah minimum pun tak selalu mampu menjamin kebutuhan hidup layak bagi pekerja. Penelitian ahli yang membandingkan nilai UMP 2026 dengan ambang batas KHL di beragam provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas ketetapan UMP 2026 masih berada di bawah ambang batas KHL. Dengan kata lain, upah minimum pun sebetulnya masih belum selalu mampu menjamin penghidupan yang layak. Namun, kita bisa bayangkan jika penghasilan dosen ternyata malah banyak yang berada di bawah upah minimum, kehidupan seperti apa yang harus dijalani oleh dosen-dosen tersebut dan bagaimana jadinya kualitas pendidikan kita. Hal ini kemudian masuk ke dalam poin ketiga, yaitu terkait tunjangan dosen yang sering dikatakan sebagai penambal gaji pokok di bawah upah minimum. Majelis Hakim yang mulia, pembahasan mengenai gaji dosen yang nilainya banyak di bawah upah minimum seringkali dibenturkan dengan argumentasi bahwa komponen penghasilan dosen tidak hanya gaji pokok, tetapi juga tunjangan-tunjangan lainnya. Hal ini dikarenakan ketentuan pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 huruf A meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
Untuk membahas hal ini, kita perlu memulai dari konsep upah minimum terlebih dahulu. Ahli ingin menegaskan bahwa upah minimum merupakan jaring pengaman atau safety net. Pasal 88E ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, artinya upah minimum ditujukan untuk memastikan bahwa pekerja tahun ke-0 atau pekerja yang baru bekerja bisa mendapatkan imbalan yang layak. Dalam konteks dosen, tunjangan-tunjangan yang disebutkan dalam pasal 52 ayat 2 tidak mungkin didapatkan sejak bulan pertama dia bekerja. Tunjangan fungsional misalnya baru akan didapatkan sejak dosen memiliki jabatan fungsional pertama yang biasanya didapatkan paling cepat 1 atau 2 tahun sejak seseorang menjadi dosen. Tunjangan profesi atau biasa disebut sebagai tunjangan serdos hanya mungkin didapatkan paling cepat 2 tahun sejak dosen memperoleh jabatan fungsional pertama. Artinya seorang dosen baru bisa mendapat tunjangan serdos secepat-cepatnya 3 atau 4 tahun sejak dia menjadi dosen. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa praktis tidak ada tunjangan apapun yang bisa didapatkan oleh dosen pada tahun ke-0 dia bekerja. Artinya pembahasan tunjangan dalam diskursus gaji pokok dosen yang tidak mencapai upah minimum seyogyanya tidak relevan karena upah minimum seharusnya didapatkan oleh pekerja tahun ke-0, sementara tunjangan-tunjangan dosen hanya bisa didapatkan oleh dosen yang telah bekerja dalam waktu tahunan. Lantas bagaimana cara kita menjamin setiap dosen mendapatkan penghasilan yang layak? Karena satu-satunya komponen penghasilan yang pasti didapatkan oleh dosen sejak tahun ke-0 adalah gaji pokok, maka menurut pandangan ahli sepatutnya gaji pokok dosen dimaknai setidaknya sebesar upah minimum di daerah tempat dia bekerja. Yang keempat, terkait kontradiksi dan implikasi upah dosen yang tak layak. Majelis Hakim yang mulia, ketidaklayakan upah dosen akibat ketidakjelasan norma terkait penghasilan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen sesungguhnya menunjukkan kontradiksi yang nyata. Di satu sisi, negara secara sadar menempatkan dosen sebagai profesi khusus melalui Undang-Undang Guru dan Dosen, mengingat peran dan fungsi strategisnya dalam pembangunan nasional. Di sisi lain, pengakuan terhadap posisi strategis ini ternyata tidak diakui dengan kejelasan jaminan dan penghasilan yang layak bagi dosen. Padahal, jika dinilai dari barrier to entry, dosen merupakan pekerjaan dengan investasi sumber daya manusia yang bernilai tinggi. Untuk menjadi dosen, seseorang diwajibkan memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister atau bahkan doktor, yang untuk mencapai kualifikasi tersebut, seseorang harus merogoh biaya dan waktu yang tidak sedikit. Data BPS juga menunjukkan bahwa proporsi penduduk Indonesia yang menyandang pendidikan magister dan doktor sangatlah kecil. Dengan kata lain, dosen merupakan kelompok tenaga kerja dengan keahlian yang langka atau scarce human resource. Dalam Waktunya logika sudah pasar habis, kerja, Ibu. Langsung kesimpulan. baik. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan dalam keterangan ini adalah ahli berpandangan bahwa ketidakjelasan norma dan ketiadaan rujukan yang jelas terhadap apa yang dimaksud sebagai penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dalam Undang-Undang Guru dan Dosen telah mencerabut hak dasar dosen untuk mendapatkan penghasilan yang layak sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Dalam implementasinya, ketidakjelasan norma ini membuka praktik upah murah bagi dosen yang bahkan upahnya banyak berada di bawah upah minimum di daerahnya. Pada akhirnya, bangsa yang besar tidak dapat dipisahkan dari kualitas pendidikan dan juga pendidiknya. Dosen yang terus-menerus menghadapi ketidakpastian sosial ekonomi akibat upah yang tidak layak, atau harus mengambil pekerjaan-pekerjaan tambahan di luar kampus untuk menambah penghasilan, akan memiliki keterbatasan waktu dan energi untuk mengajar dengan baik, membimbing mahasiswa, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Artinya, jaminan atas penghasilan yang layak bagi dosen sebenarnya bukan semata perkara menjamin hak konstitusional dosen, namun juga memastikan hak konstitusional semua warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pertanyaan untuk Ibu Nabila. Pertama, Bu Nabila, mohon bantuannya untuk diterangkan, Bu, mengapa formulasi standar pengupahan untuk dosen itu perlu berdasarkan pada upah minimum di daerah tempat satuan perguruan tinggi itu berada seperti yang dimintakan oleh para pemohon begitu. Mengapa kemudian terminologi dan juga konsepsi di dalam pasal 52 ayat 1 itu sudah usang dan juga tidak memberikan jaminan kesejahteraan bagi para dosen. Lalu yang kedua, mohon juga bantu diterangkan, Bu, kenapa kemudian standarnya harus diikatkan atau dikunci di gaji pokok, bukan gaji pokok tambah tunjangan baru sama dengan upah minimum. Lalu kemudian mohon bantuannya juga untuk diterangkan, Bu Nabila, perimbangan antara beban tugas dosen
menjalankan Tridharma perguruan tinggi dengan proporsionalitas penghasilan yang diterima. Apakah dosen itu di universitas kerjanya hanya mengajar saja? Karena kami rasa penting untuk memberikan definisi, memberikan pembatasan sebetulnya apa saja yang menjadi ruang lingkup kerja dosen begitu, baik dari Tridharma perguruan tinggi ataupun beban-beban administratif yang lain, supaya jelas bahwa profesi dosen yang diperdebatkan di dalam forum persidangan hari ini dan yang diperjuangkan untuk memperoleh gaji berdasarkan standar upah pokok minimum itu adalah dosen yang menjalankan Tridharma perguruan tinggi begitu. Lalu kemudian di dalam permohonan kami, Bu Nabila, di pemohon 3 terutama Ibu Rizky Alita Istiqomah, kami mengangkat kasus bahwa ditemukan pengawas ketenaga kerjaan itu tidak merujuk pada standar upah minimum untuk memberikan pemulihan pengupahan bagi Ibu Rizky Alita seperti itu. Nah, padahal rujukannya adalah Undang-Undang Guru dan Dosen dan juga dikunci berdasarkan kebebasan berkontrak. Apakah hal itu kemudian dengan tidak merujuk pada upah minimum itu ada fungsi penegakan hukum dan juga pelindungan dari aparatur negara yang tidak holistik begitu. Dan terakhir Bu Nabila, mohon juga diberikan pencerahan kenapa tidak bisa dibebaskan pengupahan kepada dosen itu tidak bisa dibebaskan kepada kebebasan berkontrak saja atau berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku saja. Dan kami yang mulia baru memasukkan alat bukti terbaru di P33 juga untuk diketahui. Kami juga mencoba menghitung penyandingan antara pendapatan kampus dengan kontribusi dosen dan juga penghasilan yang diperoleh oleh dosen di dalam P33 begitu. Jadi berdasarkan penghitungan kami sebetulnya ada pendekatan yang bisa proporsional begitu untuk memberikan pengupahan dosen sesuai dengan upah minimum. Tetapi karena di dalam pasal 52 ayat 1 itu tidak ditegaskan standarnya berbasiskan pada upah minimum, jadi tidak kemudian memberikan penghasilan yang layak seperti itu bagi dosen. Demikian terlebih dahulu yang mulia, terima kasih. Baik, sementara untuk Ibu Nabila Rizwa Izati. Nah, ini menarik juga ya bahwa terima kasih, ini datanya bagus sekali. Jadi ada sekitar 67% dosen, 69,7% dosen itu penghasilannya di bawah upah minimum di daerahnya masing-masing. Nah, ini memang kita kalau mendengar seperti ini ya, tapi ya tentu pertanyaannya adalah dosen yang 0 tahun ini tadi disebutkan bahwa ini hendaknya dimaknai itu setara dengan upah minimum di daerahnya. Nah, tolong juga dijelaskan oleh Ibu Nabila dari perspektif hukum ketenagakerjaan ini, karena ya dalam ketenagakerjaan juga dikenal namanya ada masa percobaan untuk bekerja. Nah, apakah yang 0% ini dosen ini memang yang sudah langsung mendapatkan SK, karena memang kadang-kala itu sudah disebut dia baru mendapatkan 80%. Ya, pengalaman saya dulu mendapatkan gaji pertama itu 80%, nilainya itu Rp83.000 gitu kan. Itu 80%, belum 100%. Nah, apakah ini juga yang dimaksudkan oleh Ibu Nabila atau ada juga ya tentu kondisi-kondisi yang harus dijelaskan untuk memastikan bahwa itu upah minimum itu di daerahnya masing-masing setara itu yang seperti apa? Ya, mungkin ini perlu ada penjelasan supaya kami bisa memahami konteksnya. Saya ke Bu Nabila saja, sedikit saja. Begini Bu Nabila, saya tertarik kepada hasil surveinya ini. Ini kalau ada data yang lebih komprehensif begitu ya. Ini kan menceritakan bahwa ini adalah gambaran gaji di bawah UMR dari dosen-dosen yang telah disurvei. Ada nggak datanya untuk bisa menunjukkan klasifikasi dosen yang disurvei itu, apakah itu dosen negeri dari perguruan tinggi negeri
perguruan tinggi negeri pun harus dibedakan, apakah itu perguruan tinggi negeri yang PTNBH, BLU, ya, atau dia PTN biasa, gitu ya. Kemudian ada lagi yang dia SK-nya SK kontrak, apakah kemudian PTN yang sudah PNS tetap gitu. Itu data itu yang saya minta. Kemudian kalau swasta yang disurvei itu apakah kemudian swastanya itu dengan klasifikasi swasta unggulan, swasta yang dengan grade-nya masing-masing. Itu saya ingin tahu sebetulnya gambaran secara komprehensif seperti apa yang kemudian mereka terima sebagai di sini sebutkan gaji pokoknya itu. Ini kan gaji pokok yang disita, bukan terkait dengan tunjangannya, lah gaji pokoknya itu. Kemudian apakah gaji pokok tersebut kalau itu kemudian dari yang swasta itu sebetulnya gaji itu diperolehnya dari mana? Apakah ansih dari jumlah mahasiswa? Ya, kalau sekarang ini ada kecenderungan jumlah mahasiswa di swasta kan jauh menurun. Nah, ini juga tolong nanti bisa ada data yang bisa menggambarkan itu apakah ada kemudian korelasinya dengan penurunan jumlah mahasiswa menyebabkan kemudian gaji pokoknya juga cenderung mengalami penurunan itu. Karena mengambil kebijakan ini kan harus bisa dilihat secara overview-nya lengkap sekali gitu ya, untuk melihat dari segala macam sudut. Jadi tolong nanti bisa dilengkapi data-data itu. Terima kasih. Prof. Sadi, silakan Prof. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Saya kedua ahli bisa direspon oleh kedua ahli Prof. Fedi dan Ibu Nabila. Dulu kalau saya tidak salah satu pertimbangan mereka atau anak didik tamat SMA berebut masuk perguruan tinggi negeri itu adalah karena biaya di perguruan tinggi negeri itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan masuk swasta pada umumnya, terutama yang sudah swasta besar itu. Saya masih ingat dulu saya kuliah tahun 90, Prof. Fedi, saya cuma bayar SPP per semester itu 105.000, tidak ada tambahan lain. 105.000 ketika itu. Nah, sekarang sebetulnya itu menjadi tidak relevan lagi, karena bisa jadi kuliah di negeri di Indonesia sekarang jauh lebih mahal dibandingkan kuliah di swasta. Jadi ada segala macam jenis lah yang dibebankan kepada peserta didik. Pertanyaan saya, sekiranya nanti mahkamah misalnya berpendirian bahwa gaji minimal seorang dosen itu adalah sama atau minimal sama dengan apa? Dengan upah minimum regional. Kira-kira ini apa implikasinya terhadap perguruan tinggi yang dikelola berdasarkan partisipasi masyarakat, terutama perguruan tinggi swasta? Karena jangan-jangan nanti kalau itu ditetapkan, yang terjadi kemudian adalah menaikkan tuition fee-nya mahasiswa yang masuk ke swasta. Nah, nanti orang menjadi takut juga, wah, gara-gara putusan Mahkamah Konstitusi digunakan jadi dasar oleh perguruan tinggi swasta, kami harus menggaji dosen minimal segini, implikasinya ya uang SPP-nya harus lebih dibesarkan. Nah, kira-kira bisa nggak dibayangkan implikasinya terhadap perguruan tinggi swasta, khususnya berkenaan dengan permohonan para pemohon ini yang minta standar minimal itu. Itu satu. Yang kedua, bisakah kami diberi penjelasan, misalnya di Australia, Prof. Fedi, apakah gaji yang diterima dosen yang tadi katanya dosen baru itu minimal 2,5 kali upah minimum regional, itu sudah include untuk seluruh hal, atau itu gaji pokok? Di luar itu dosen-dosen baru atau dosen kayak Prof. Fedi itu masih menerima nggak uang lain atau pendapatan lain di luar gaji pokok yang sudah ditentukan oleh masing-masing kampus itu? Nah, saya ingin apa? Saya ingin kedua ahli juga bisa memberikan gimana permintaan mereka ini, permohonan para pemohon ini, kalau dikaitkan dengan mandatory spending untuk pendidikan yang dicantumkan dalam konstitusi kita.
Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan secara bersamaan karena ada beberapa yang saling terkait. Mungkin dimulai dari pertanyaan dari pemohon terkait mengapa formulasi standar pengupahan perlu didasarkan pada UMP di daerahnya. Secara umum jawabannya adalah karena kepastian hukum. Karena kalau kita bicara mengenai standar mengenai penghidupan yang layak, maka yang paling jelas standarnya yang bisa diukur adalah memang melalui upah minimum. Jadi di luar kekurangan dan perdebatan mengenai upah minimum itu sendiri, yang paling jelas standarnya adalah upah minimum. Sehingga kalau kita melihat dari permasalahan norma yang ada di Undang-Undang Guru dan Dosen, sebenarnya kan maksudnya baik karena dia di situ juga sudah mengatakan bahwa penghasilan dosen di atas kebutuhan hidup minimum, tapi permasalahannya muncul karena ketiadaan standar. Dan ketiadaan standar tersebut bisa disandarkan pada standar upah minimum yang sudah lebih jelas karena di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan jelas ada mekanisme perhitungan upah minimum, hal-hal yang kemudian dipertimbangkan dalam upah minimum, dan bagaimana kemudian ini ditetapkan setiap tahun. Dan kenapa hal ini harus diikat di gaji pokok? Karena alasan pertamanya adalah karena gaji pokok adalah satu-satunya penghasilan dosen yang bisa didapatkan di tahun ke-0. Jadi seperti yang saya tadi sempat jelaskan juga bahwa memang penghasilan dosen tidak hanya gaji pokok, ada cukup banyak tunjangan-tunjangan lain-lain yang bisa didapatkan oleh dosen, tapi berdasarkan riset-riset yang saya lakukan, nyaris tidak ada tunjangan yang sifatnya melekat dari dosen sejak bulan ke-0, sehingga ketika kita bicara dalam kerangka konsep upah minimum yang seharusnya menjadi safety net dari sejak tahun ke-0, maka memang yang paling dimungkinkan untuk diikat adalah gaji pokoknya, karena semuanya akan mendapatkan gaji pokok dari sejak bulan pertama dia bekerja, sementara tunjangan-tunjangan lain rata-rata berbasis prestasi. Jadi ada cukup banyak tunjangan kehormatan, tunjangan serdos, dan lain sebagainya yang memang membutuhkan waktu panjang. Tadi yang saya sampaikan di awal itu best case skenario bisa mendapatkan serdos dalam 3-4 tahun, tapi dalam kenyataannya ada banyak sekali rekan-rekan dosen yang bahkan sampai 10 tahun pun belum mendapatkan serdos, 15 tahun bekerja belum mendapatkan serdos. Jadi untuk menutup problem ini, maka yang paling dimungkinkan memang adalah komponen gaji pokok yang ditetapkan sesuai dengan upah minimum. Yang kemudian pertanyaannya adalah terkait beban kerja dosen. Ini memang seringkali menjadi pertanyaan gitu karena banyak juga pendapat yang beranggapan bahwa pekerjaan dosen itu hanya mengajar saja, dan kalau misalnya mengajar saja berarti tidak memenuhi 40 jam per minggu sebagaimana waktu kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang perlu dipahami memang adalah bahwa pekerjaan dosen itu tidak hanya mengajar, jadi ada tridharma yang terdiri dari pengajaran, pengabdian, dan juga penelitian, yang mana di situ artinya terlihat bahwa pekerjaan dosen tidak hanya mengajar, dan bahkan ketika kita berbicara mengenai pekerjaan mengajar itu sendiri, pekerjaan mengajar itu sama sekali tidak terbatas pada saat kita melakukan pengajaran di kelas. Jadi ketika kita berbicara mengenai satu SKS, itu tidak hanya waktu kerja yang sebenarnya dilakukan oleh dosen, tidak hanya 50 menit yang dia gunakan ketika dia mengajar di kelas, tapi tentu saja juga ada waktu yang dia gunakan untuk menyiapkan materi pelajaran, kemudian waktu yang dia gunakan untuk membuat ujian, mengoreksi ujian, membimbing mahasiswa. Jadi kalau misalnya kita menghitung hal-hal tersebut, sepertinya menurut saya waktu kerja dosen itu tidak hanya 40 jam per minggu, tapi bahkan bisa jauh lebih besar dibandingkan itu, karena komponen pekerjaannya yang sangat beragam, yang bahkan yang kemudian juga bisa sangat bergantung dengan posisi jabatan struktural dan hal-hal lain yang kemudian dilekatkan pada posisi dosen itu sendiri. Dan hal ini kemudian tadi terkait dengan pertanyaan soal bagaimana ketika dosen, terutama dosen PTS begitu ya, yang kemudian ada perselisihan hubungan industrial dan Kedisnaker, tapi ternyata kemudian Dinas Ketenagakerjaan tidak menggunakan rujukan ketentuan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal inilah yang sebenarnya memang menjadi permasalahan posisi abu-abu dosen ini tadi. Jadi memang ada kebingungan terhadap posisi dosen dalam rezim hukum ketenagakerjaan, karena
dosen yang diatur di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu kan seakan-akan kemudian menimbulkan persepsi bahwa dia tidak terikat dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang artinya ketika dia tidak terikat dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, semua ketentuan-ketentuan perlindungan yang ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga tidak bisa digunakan kepada dosen tersebut. Dan ini yang kemudian banyak terjadi di lapangan. Jadi saya banyak mendengar kasus di mana tidak hanya tidak dihitung berdasarkan upah minimum, tapi bahkan misalnya ketika ada perselisihan PHK dosen tidak selalu diterima oleh Disnaker karena dianggap bukan termasuk perselisihan PHK, perselisihan PHI, karena ini bukan hubungan kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi memang masih ada kebingungan-kebingungan seperti ini di lapangan yang memang menurut saya akarnya adalah posisi dosen yang di satu sisi dia masuk ke dalam relasi hubungan kerja, memenuhi unsur hubungan kerja, tapi dia juga diatur di dalam undang-undang profesi yang tersendiri. Dan pertanyaan terakhir, mengapa tidak dikembalikan ke kebebasan berkontrak ketika kita berbicara mengenai upah? Maka memang kalau dikembalikan dalam konsep hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang sifatnya hybrid. Jadi memang hubungan kerja sendiri didasari oleh perjanjian kerja. Upah itu sendiri didasari oleh kesepakatan antara para pihak. Tetapi karena adanya relasi kuasa yang timpang antara pekerja dengan pengusaha, dalam hal ini kalau dalam dosen antara relasi yang timpang antara dosen dengan perguruan tinggi, maka kemudian diperlukan pagar batas bagi kebebasan berkontrak ini tadi. Pagar batasnya apa? Dalam konteks pengupahan, maka pagar batasnya adalah upah minimum. Dalam konteks kontrak waktu kerja misalnya, pagar batasnya adalah ketentuan-ketentuan mengenai PKWT. Jadi hanya karena dia didasari oleh perjanjian kerja, relasi kuasa yang tidak seimbang ini tadi menimbulkan perlunya adanya mekanisme sosialisering proses di mana negara atau undang-undang itu hadir untuk memberikan perlindungan-perlindungan minimum yang diharapkan untuk kemudian menghilangkan kemungkinan eksploitasi kesepakatan ini. Kemudian saya akan berlanjut ke pertanyaan dari majelis-majelis yang terhormat. Yang pertama, pertanyaan dari Profesor Guntur Hamzah terkait masa percobaan bekerja dalam konteks dosen. Kalau kita mirroring begitu Prof dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, memang Undang-Undang Ketenagakerjaan memperbolehkan adanya masa percobaan kerja dalam konteks perjanjian tersebut adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja tetap. Namun sebenarnya salah satu hal yang dikunci dalam konteks masa percobaan bekerja ini tadi adalah upahnya, sebenarnya upah yang harus diberikan tetap sama dengan upah minimum. Jadi bahkan kalau kita melihatnya dengan standar minimal di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahkan ketika masa percobaan kerja pun upah minimum itu tetap harus diberikan, karena upah minimum ini kan sifatnya memang safety net dan bare minimum. Tunjangan-tunjangan lainnya boleh tidak diberikan, insentif-insentif lain tidak diberikan, tapi upah yang diberikan tetap harus berada dalam upah minimum. Hal ini memang menjadi ironi begitu Prof, karena memang mungkin ada kaitannya tadi dengan pertanyaan dari Prof Eni terkait data untuk survei. Kami pada saat itu membagi memang karena kami melihat adanya cukup spektrum yang cukup luas tentang hubungan kerja dosen dan perguruan tinggi. Kami waktu itu memang membagi ke dalam beberapa sektor, tapi memang tidak semuanya Prof. Jadi ketika yang kami bagi adalah PTN, dan PTN-nya dibagi menjadi 3, PTN BH, PTN BLU, dan PTN Satker. Namun yang perguruan tinggi swasta itu tidak kami bagi berdasarkan Bisa size-nya. menyela nggak? Kalau ada datanya tolong disampaikan Bu Nabila ya. Oh, baik Prof. Kalau data persisnya saya kebetulan tidak bisa membuka ini Prof, tapi yang bisa saya sampaikan adalah kalau berdasarkan kepegawaian, kalau berdasarkan lembaga, maka survei yang kami lakukan di tahun 2023 itu kategorinya PTN BH ada 23,1%, PTN Satker 17,1%, PTS 32,3%, dan PTN BLU 26,6%. Yang menarik adalah ketika kita berbicara mengenai kecenderungan upah yang diberikan di bawah upah minimum, maka memang terlihat bahwa paling banyak muncul di PTS. Jadi data dosen di bawah yang upahnya di bawah upah minimum memang paling banyak ada di perguruan tinggi swasta. Meskipun kami tidak bisa memetakan perguruan tinggi swasta yang seperti apa, karena kalau kita berbicara mengenai keuangan perguruan tinggi swasta itu memang cenderung tertutup. Jadi agak menyulitkan untuk bisa kami tentukan kategorisasinya. Tapi yang menarik sebenarnya
dosen PTN pun, dosen-dosen yang bekerja di PTN pun sebenarnya juga tidak luput dari fenomena mendapatkan upah di bawah upah minimum, terutama dosen-dosen yang bekerja di tahun pertama dan tahun kedua. Terutama ini terjadi di PTN Satker dan PTN BLU, karena apabila kita melihat dosen PTN, maka kan dosen CPNS itu kebanyakan upahnya justru kemudian berada di bawah upah minimum ketika daerahnya berada di upah minimum yang tinggi. Sebagai contoh misalnya kalau kita bicara upah minimum DKI Jakarta di sekitar 5 jutaan, maka dosen CPNS yang range gaji ketika masuknya itu mungkin hanya sekitar 2,7 juta, tentu saja itu masuk ke dalam range dosen yang di bawah UMP. Jadi memang di sini kemudian ada sebuah dinamika di mana hipotesis awal kami pun ketika membuat survei itu beranggapan bahwa upah dosen yang di bawah upah minimum hanya akan muncul di PTS, tapi ternyata yang di PTN pun, terutama di PTN Satker dan di PTN BLU, ada cukup banyak dosen yang juga mendapatkan upah minimum terutama di masa awal karirnya. Nah, ini tadi ada kaitannya kenapa saya tadi izin Bu. Ya, saya nyela. Karena kan tadi dikatakan bahwa kalau dibandingkan dengan upah minimum katakanlah di provinsi yang sudah tinggi, maka ini kan kita bicara upah minimum itu kan keseluruhan, tidak hanya gaji pokok. Nah, kalau gaji pokoknya saja, ya dalam konteks upah minimum pekerja dibandingkan dengan gaji pokoknya dosen, seperti apa penelitiannya? Ya. Itu coba, karena menurut saya menjadi tidak apple to apple, ya. Kalau kemudian gaji pokok ini dibandingkannya dengan upah minimum secara keseluruhan. Padahal di dalam upah minimum itu kan memang ada gaji pokok, ada juga tunjangan-tunjangan yang kalau tidak salah itu tidak boleh lebih dari 70% atau seperti apa. Ya. Mohon. Baik, Yang Mulia. Jadi kalau kita merujuk pada ketentuan upah minimum di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, kan upah minimum itu dihitung berdasarkan 2 komponen. Yang pertama gaji pokok saja, yang kedua adalah gaji pokok plus tunjangan tetap. Nah, sehingga ketika disandingkan dengan komponen gaji pokok ketika disandingkan dengan dosen yang memang ada banyak tunjangannya, kami kemudian tidak mengelompokkan semua tunjangan dosen itu ke dalam komponen tunjangan tetap, karena tidak ada tunjangan tetap dosen yang didapatkan dari sejak tahun ke-0 itu, Yang Mulia. Jadi karena tidak ada tunjangan tetap dosen yang didapatkan dari tahun ke-0, satu-satunya yang waktu itu kami bisa temukan adalah tunjangan keluarga, itu satu-satunya yang didapatkan dari tahun ke-0, itu pun berarti ada syaratnya. Jadi ketika dosen sudah berkeluarga maka dia akan mendapatkan, tapi ketika dosen belum berkeluarga dia tidak mendapatkan. Tapi selain itu tunjangan-tunjangan yang lain itu tidak ada yang didapatkan dari sejak tahun ke-0. Itu kenapa kami tidak menghitungnya ke dalam komponen upah pokok, ke dalam perbandingan dengan upah minimum, karena memang upah minimum sendiri itu adalah safety net yang ada di tahun ke-0, begitu Yang Mulia. Jadi itu tadi ada kaitannya dengan pertanyaan Prof. Guntur dan juga Prof. Eni, yang kemudian saya akan berlanjut ke pertanyaan Prof. Saldi yang tadi juga sudah dijawab oleh Prof. Edi gitu. Jadi kalau saya in general sebenarnya saya tidak memiliki jawaban Prof untuk pertanyaan ini, karena saya sendiri juga belum pernah menghitung bagaimana kemudian akibatnya begitu ya. Tapi kalau kita melihat dari kondisi yang saat ini, ketika UKT pun juga tadi kita sama-sama ketahui bahwa UKT itu sangat mahal di saat gaji dosennya juga masih kecil begitu Prof. Jadi saya tidak melihat, kalau saya pribadi, saya tidak melihat ada korelasi yang langsung berkaitan. Pasti ada kaitannya, tapi saya melihat ini bukan sebagai sesuatu yang berkorelasi langsung, melainkan sebuah isu yang lebih besar terkait dengan isu anggaran pendidikan kita. Bagaimana kemudian kita meregulasi pendidikan kita, bukan semata perkara gaji dosen begitu Prof. Karena dalam kondisi sekarang pun ketika UKT tinggi ternyata juga tidak menjamin gaji dosen tinggi begitu. Jadi kan tidak ada korelasi langsung di situ. Yang justru terjadi adalah ketika UKT tinggi dan gaji dosen bahkan banyak yang tidak di bawah upah minimum, maka jangan-jangan anak-anak dosen ini Prof yang nanti menjadi tidak bisa masuk kuliah karena mereka kemudian tidak bisa juga membayar UKT yang juga tetap tinggi itu tadi. Dan ini adalah sebuah mungkin sebuah hal yang sekarang dijadikan pembicaraan di antara kami, di antara kami mungkin dianggapnya sebagai hal yang masih
belum patternnya belum terlihat, tapi bisa jadi ini kemudian menjadi isu yang akan menjadi permasalahan ke depan. Itu sepertinya semoga sudah menjawab semua. Terima kasih Yang Mulia.